Halo, saya Muhammad Hilman Mufidi, anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan Jawa Timur 2, dan saat ini kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Untuk awal murah karir sih sebenarnya ya sangat tidak terduga sebenarnya kita masuk ke jalur politik nih. Tapi memang pada dasarnya kita sudah dari background memang keluarganya banyak di politik, dan dulu juga sempat mengikuti ayah, karena ayah dulu juga sudah menjadi anggota DPR RI, dan kita ikut jalan-jalan kampanye kemana-mana. Dan akhirnya kita lama-lama mulai tertarik, dan didukung pula dengan kita mengambil jurusan hukum waktu itu. Hukum, karena juga hukum dan politik ini agak saling memang gitu ya, memang menyatu. Nah, makin belajar kita makin tertarik, dan lama-kelamaan dapat momen pemilu di 2024, dan akhirnya kita ambil momen itu, dan akhirnya sampailah di sini ke Senayan. Oh, kalau mengetahui dari sejak usia tuh sudah lumayan lama sih sebenarnya. Mungkin dari SD, SMP itu sudah mulai agak ngerti-ngerti, tapi nggak tahu kan kerjanya kayak, oh ini kayak gimana sih politik tuh. Tapi kita tahu ayah tuh di dunia politik, tapi kita nggak tahu secara spesifik seperti apa kerjanya. Dan waktu saat SMA itu mulai kita dibawa terjun ke lapangan, mulai melihat diajak kampanye. Waktu pemilu 2019 kalau nggak salah. Kita mulai diajak jalan-jalan, mulai dipenarkan ke konstituennya, dan akhirnya kita mulai belajar, oh jadi ternyata salah satu hal yang dilakukan saat berkampanye itu seperti ini. Dan lama-kelamaan makin ada ketertarikan, dan juga berkat dorongan dari ayah juga, kita pun akhirnya dapat memutuskan lah akhirnya untuk mencalonkan diri di 2024. Tentu sangat besar peran ayahanda dalam supaya kita masuk ke dalam jalur politik ini. Dan banyak ajaran-ajaran ataupun ilmu-ilmu dari ayahanda yang memang tetap kita gunakan sampai sekarang ini, dan juga kita juga terus berdiskusi, terus memperbanyak ilmu, karena memang ya beliau lebih senior lah istilahnya kan di politik ketimbang saya, karena memang kita baru meniti karir, baru mulai di jalur politik istilahnya di tahun 2024 kemarin. Dan tentu sebagai ayah dan juga sebagai politisi, beliau sangat berkontribusi sangat besar. Dan juga di balik layar pun ada lagi, di balik layarnya lagi ada juga, yaitu ibunda kita. Ibunda juga terus mendorong, maupun dari kita linglung misalnya. Waktu itu kan kita juga agak sempat bingung juga sebenarnya waktu kampanye di 2024. Kita sempat kayak, oh ini ternyata begini ya berkampanye itu, ternyata begini ya masuk ke dunia politik. Dan juga akhirnya dikuatkan oleh ibu dengan kasih sayang, dan juga secara batin lah, secara jiwa kita dikuatkan, dan akhirnya terus kita berjalan hingga masuk ke Senayan seperti ini. Kalau tantangan sendiri sih di usia muda tentu sangat banyak, apalagi di dunia parlemen ini yang dimana kita bisa dibilang sangat junior lah, dan ilmu pun masih sangat terbatas. Dan maka dari itu kita perlu banyak bimbingan serta arahan dari teman-teman senior. Dan alhamdulillah teman-teman dari PKB pun mendukung dan juga mensupport generasi-generasi muda untuk terus berkembang, dan kader-kader mudanya ataupun dari partai-partai lain pun juga
tetap kita belajar apa-apa yang baik dari mereka, tetap kita contoh, tetap kita tiru, kita amati, supaya kedepannya kita dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga bermanfaat bagi sekitarnya. Karena salah satu pegangan yang saya pegang ketika saat kampanye di 2024 lalu itu adalah khairunas anfa'uhum linnas, yang berarti orang yang paling baik adalah mereka yang dapat bermanfaat bagi yang lain. Jadi itu saya pegang betul, dan maka dari itu saya juga ingin dapat membawa manfaat sebanyak-banyaknya, mau itu dari kalangan muda sampai tua, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi atau melayani semua warga Indonesia. Di dunia penerbangan kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Dia dari lisensi private sampai komersial kurang lebih 1,5 tahun. Dan sebenarnya itu latar belakang masuk dunia penerbangan itu juga agak kebetulan, karena di tahun 2020 kemarin sudah ada wabah yang namanya COVID, dan semua pembelajaran pun dijadikan online. Waktu itu kita sudah ngambil jurusan hukum dan juga ekonomi syariah, satu di UI, satu di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Nah, semuanya dua-duanya itu dijadikan online semua. Nah, kebetulan waktu itu ayahanda juga memiliki kenalan seorang yang memang bergelut di dunia penerbangan. Dan lalu kita ditawarkan, karena memang kita suka juga, bukan suka spesifik ke dunia penerbangan sih. Memang kalau kita lihat secara kilas penerbangan sih keren sih, Bang. Seru sih, keren. Tapi karena kita juga suka mencoba hal-hal yang baru, akhirnya pun kita terima tawaran dari ayah supaya masuk ke dunia penerbangan, dan alhamdulillah banyak yang dipelajari hingga sampai sekarang pun ya pengalaman-pengalaman yang membangun kita lebih baik pun kita dapat dari situ. Tentu aspirasi yang paling banyak diterima terkait dari pelajar sih itu terkait fasilitas yang ada di sekolahan. Karena memang kalau kita bandingkan dari daerah ke daerah itu ada ketimpangan, dan mungkin kita kalau ke daerah yang agak lebih modern atau lebih terpencil itu pasti juga terlihat ketimpangan yang lumayan jauh lah. Nah, itu yang sering disuarakan oleh teman-teman pelajar. Namun dari teman-teman guru malah yang lebih banyak menyuarakan, karena terkait misalnya upah mereka ataupun terkait dengan pembelajaran ataupun kurikulum yang ada yang katanya sering berganti-ganti juga kan, dan itu pun mempersulit guru, dan kita pun juga sebagai generasi muda yang memikirkan generasi muda lainnya, kita ingin adik-adik kita ini mendapat guru yang tidak memikirkan hal-hal tersebut, yang memang fokus untuk mengajarkan generasi muda, fokus untuk mengembangkan adik-adik kita supaya menjadi lebih baik. Dan tentunya masalah-masalah yang dihadapi guru-guru saat ini dan juga adik-adik kita di sekolah itu merupakan salah satu concern utama kita lah. Tentu kita karena kurikulum ini memang sifatnya harusnya agak dinamis, tapi tetap perlu ada yang rigidnya juga, supaya kita ada jalan yang clear, yang lurus, bagaimana kita bisa merancang pendidikan di Indonesia ini jangka panjangnya seperti apa, dengan perubahan yang ya bisa dibilang minim lah, supaya tidak memusingkan teman-teman guru juga.
Nah itu juga merupakan PR dari kita semua di Komisi 10. Kita ingin bagaimana dan salah satunya juga sedang dibahas ini Undang-Undang Sisdiknas, dan kurikulum pun masuk ke dalam itu, dan kita menginginkan bagaimana kurikulum yang dapat dijalankan secara jangka panjang namun tidak terlalu kaku sampai dia tidak fleksibel lah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada sekarang gitu. Untuk teman-teman muda yang takut masuk ke dunia politik, sebaiknya tidak perlu takut, karena memang jalur perjuangan anak-anak muda itu salah satunya adalah di jalur politik, dan kalau kita tidak masuk ke jalur tersebut, kita tidak bisa memperjuangkan kebijakan untuk anak muda, tidak bisa memperjuangkan hak-hak anak muda, dan juga program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu juga akhirnya tidak terlalu fokus ke anak muda. Maka dari itu kita selalu mendorong anak muda di seluruh Indonesia untuk terjun ke dunia politik, terlibat, paling tidak jadi teman diskusi lah, supaya dapat bertukar pikiran, dapat memberikan yang terbaik untuk seluruh generasi Indonesia ke depannya. Oke, siap. Bagus. Oke, CGK adalah Bandara Internasional Utama di Jakarta. Apa nama lengkapnya? Bandar Udara Soekarno-Hatta. CGK-nya? Cengkareng sih maksudnya. Ya, oke. Cengkareng sih. CGK itu Cengkareng sih. KNO adalah Bandara Medan, benar atau tidak? Medan. Kuala Namu di mana ya KNO? Di Medan ya? Betul. Iya, Medan berarti. Agak sedikit ragu nih. Oke, benar atau tidak? BTH adalah singkatan Bandara Internasional di Kota Industri Kepulauan Riau. BTH. Aduh. Sorry. Bukan kayaknya. BTH itu Banyuwangi ya? Bukan. Oke. Banyuwangi ya kayaknya. Oke, nanti akan ada jawaban. Oh, akan ada jawaban. Ya. Nanti di edit kita bisa benar atau tidak. Kita nggak tahu semuanya. Benar atau tidak? BJW adalah singkatan untuk bandara di Banyuwangi. Bener, Banyuwangi. Iya, BJW Banyuwangi. Aduh. Iya, betul. BJW adalah Banyuwangi. Iya, iya. PPL merupakan lisensi untuk penerbangan pesawat pribadi atau komersial. PPL tuh private pilot license, berarti private pribadi ya? Oh, berarti GIS yang ini ya? Enggak, kita komersial udah. Komersial. Udah sampai komersial. Oke, Makanya lama. Oke, DPS adalah bandara di Bali. Apa nama lengkapnya? I Gusti Ngurah Rai. Oke, betul. Yeay, terima kasih. Terima kasih.